Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awan Syaputra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengevaluasi dedicated hosting server dan VPN server. Pengertian dedicated hosting. Dedicated hosting adalah layanan hosting di mana pengguna mendapatkan satu server penuh. Jadi, boleh dibilang Anda sama saja menyewakan satu server sekaligus seluruh isinya. Dedicated hosting, jenis hosting ini di mana satu server hanya digunakan oleh satu pengguna. Cocok untuk pengguna yang paham mengelola server, bermedia pengeluaran biaya yang tinggi, dan butuh resource besar. Jenis-jenis layanan hosting. 1. Shared hosting. Jenis hosting ini di mana Anda membagi server dengan pengguna lain. 2. Simple WordPress. Jenis hosting yang fokus pada CMS WordPress dengan performa tinggi. 3. WordPress hosting. Shared hosting yang dimaksimalkan untuk mengguna WordPress. 4. Cloud hosting. Jenis hosting ini mana data website Anda disimpan di beberapa server. 5. VPN hosting. Jenis hosting ini mana Anda menggunakan virtual server sehingga sumber dayanya lebih besar. 6. Dedicated hosting. Jenis hosting ini di mana satu server digunakan oleh satu pengguna. Dibandingkan jenis layanan hosting pada umumnya, dedicated hosting memberikan kendali penuh server pada si pemilik. Ibaratnya user pemilik rumah sendiri sehingga bebas mau menggunakan seluruh ruangan di dalamnya. Bagaimana cara kerja dedicated hosting? Cara kerja dedicated hosting adalah seperti pemilik rumah baru. Anda mendapatkan satu server kosong dan Anda punya hak sepenuhnya untuk memodifikasi hosting. Dengan begitu, Anda mengantongi sumber daya yang cukup tinggi dan memiliki root akses ke server. Tak heran, dedicated hosting cocok untuk situs ataupun aplikasi yang membutuhkan resource besar, seperti platform game online, e-commerce, dan website keuangan. Dedicated atau colocation server diibaratkan sebuah gedung yang Anda tempati sendiri yang berletak di dalam sebuah komplek yang diibaratkan sebagai data center, dan Anda bebas mengatur fasilitas di dalamnya. Walaupun bebas, jika terjadi sesuatu dengan data center Anda, maka gedung atau server yang Anda miliki dapat terkena imbasnya. Kelebihan dedicated hosting. 1. Akses penuh dan bebas kustomisasi. Dedicated hosting memberikan Anda akses penuh ke server sehingga Anda bebas melakukan custom atau konfigurasi server sesuai hati, termasuk memilih sistem operasi hingga spek hardware yang digunakan. 2. Sumber daya sepenuhnya. Kelebihan dedicated hosting berikutnya, Anda mendapatkan sumber daya penuh sebab Anda tidak perlu berbagi server dengan pengguna lain. Alhasil, Anda bebas menggunakan sumber daya hosting tanpa dibatasi limit tertentu. Website atau aplikasi Anda pun jadi cukup stabil. 3. Tidak terganggu pengguna lain. Pada dedicated hosting, Anda adalah penyewa tunggal, yang artinya performa hosting Anda tidak akan terpengaruh oleh pengguna lainnya. Kalau di hosting jenis shared, misalnya ada website kena hack, situs Anda berpotensi terserang juga atau berada dalam satu server yang sama. Kekurangan dedicated hosting. 1. Harga sewa cukup mahal. Melihat kelebihan dedicated hosting, jangan heran kalau penyedia hosting seringkali memotong harga yang cukup menguras dompet. Per bulannya saja, Anda perlu mengelontorkan sekitar 2 jutaan atau spek yang paling minimal. 2. Membutuhkan pengetahuan teknis yang mumpuni. Berhubungan dedicated hosting adalah server kosong, itu artinya Anda membutuhkan skill teknik yang mumpuni untuk mengelolanya. Tanpa kemampuan teknis yang cukup, pengguna dedicated hosting bisa jadi kurang optimal atau mahal, merugikan Anda. Alternatif dedicated hosting. 1. Cloud hosting. Cloud hosting atau hosting cloud adalah layanan hosting yang menggunakan beberapa server. Saat ada server yang mengganggu,
server lain akan tergotong royong agar website tetap stabil. Manfaat cloud hosting yaitu: 1. Memilih teknologi cluster sehingga server kuat saat diakses jutaan orang sekaligus. 2. Performa andal dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. 3. Tersedia kontrol panel untuk memudahkan manajemen. 2. VPN hosting. VPN hosting adalah server virtual yang dicacah menjadi beberapa server lain yang lebih kecil. Virtual machine. Jadi, meski pengguna server bareng dengan pengguna lain, sumber dayanya dedicated. Manfaat VPS: 1. Bebas custom virtual matching sesuai kebutuhan, entah memilih sistem operasi server, jenis panel kontrol, hingga software yang dipasang. 2. Memberikan root access untuk mengonfigurasi server hosting. 3. Mendapatkan dedicated IP. 4. Bebas mengatur konfigurasi keamanan sendiri. Berikut mengenai VPN server. Dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Keamanan data adalah perlindungan data dalam sesuatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusahaan, dan melindungi sistem komputer terhadap pengguna tidak sah atau memodifikasi. Virtual Private Network atau biasanya disebut VPN adalah sebuah cara aman untuk mengatur local area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Manfaat menggunakan Virtual Private Network. 1. Confidentiality atau kerahasiaan. Teknologi VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data. Untuk itu, VPN menggunakan metode enkripsi untuk mengacak data yang lewat. Dengan adanya teknologi enkripsi itu, keamanan data menjadi lebih terjamin, atau walaupun Anda pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet bahwa jalur VPN itu sendiri. Namun, belum tentu dapat membaca data tersebut karena data tersebut telah terancam. Jadi, confidentiality ini dimaksud agar informasi yang ditransmisikan hanya boleh diakses oleh sekelompok pengguna yang berhak. Kedua, data integrity atau keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Pada saat berjalan tersebut, berbagai penggunaan dapat terjadi terhadap isiannya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keuangan data mulai dari data dikirim hingga data sampai di tempat tujuan. Bagaimanakah cara kerja Virtual Private Network? Cara kerja VPN sendiri yaitu dengan membuat jaringan di dalam jaringan, sering disebut dengan tunneling. Tunneling bertujuan untuk membuat jalur koneksi secara privat dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan lain. Contohnya, untuk menghubungkan antara satu PC dengan yang lain, VPN membutuhkan sebuah server VPN yang dapat merupa komputer dengan aplikasi VPN server. Komputer dengan aplikasi VPN client ini kemudian akan mengontrol server VPN. VPN server kemudian melakukan verifikasi username dan password, dan apabila berhasil, VPN server memberikan IP address baru pada komputer klien dan melanjutkannya sebuah connect atau tunnel akan terbentuk. Masalah yang sering muncul di VPN. 1. VPN sangat dipengaruhi oleh jaringan internet bawaan komputer. Apabila dalam mengakses program terjadi lemot, maka yang bermasalah adalah internetnya, bukan VPN-nya. 2. VPN tidak bisa atau trouble biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jaringan internet yang bermasalah. Kedua, firewall dari komputer. 3. Antivirus yang bermasalah. 4. Windows yang sudah
spread atau kadaluarsa. 3. Aplikasi tidak bisa belum tentu VPN yang bermasalah karena faktor server yang sangat perbaikan atau mati. Kesimpulan dari evaluasi dedicated hosting server dan VPN server. Dedicated hosting server, kelebihan performa tinggi, kontrol penuh, ideal untuk aplikasi berat. Kekurangan biaya tinggi, butuh pengetahuan teknis. VPN server, kelebihan keamanan data, akses jaringan atau yang aman, jauh aman. Kekurangan, kontrol terbatas, mungkin mengurangi kecepatan internet. Rekomendasi, pilih dedicated hosting untuk berperforma dan kontrol, atau VPN untuk keamanan dan akses. Sekian yang dapat saya jelaskan materi tentang dedicated hosting dan VPN server. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.